Hai, aku Andrew. Dan aku Nina. Ini dia Kesehatan Podcast. Podcast santai tapi bermakna buat kamu yang pengen hidup lebih sehat, lebih seimbar, dan pastinya lebih bahagia. Kita bakal ngobrolin topik-topik penting soal kesehatan tubuh dan mental nih. Iya, tapi dengan cara yang simple, yang gampang dicerna, tapi tetap berdampak. Yuk mulai perjalanan sehatmu hari ini bareng kita. Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya agak, gimana gitu ya, soal jamur. Jamur. Kayak jamur di makanan? Bukan, ini jamur yang ada di badan kita, namanya Candida albicans. Oh, yang itu. Aku pernah dengar sih, katanya normal ya ada di badan. Bener banget, dia itu sebenarnya bagian dari penghuni normal kulit kita, mulut, bahkan saluran cerna, sama area kelamin juga. Tapi kok kadang bisa jadi masalah ya, bikin infeksi gitu? Nah, itu dia jadi masalah kalau tumbuhnya kebanyakan, keseimbangannya keganggu gitu. Makanya disebut infeksi oportunistik. Oportunistik? Maksudnya gimana tuh? Dia kayak ngambil kesempatan gitu. Pas kondisi badan kita lagi nggak oke, dia baru beraksi. Kondisi badan nggak oke tuh kayak gimana misalnya? Kalau lagi capek banget gitu ngaruh? Bisa jadi, tapi yang paling sering disebut itu kalau daya tahan tubuh lagi turun. Entah karena sakit, misalnya diabetes yang nggak terkontrol. Oh, diabetes ngaruh ya? Iya, gula darah tinggi itu bisa jadi makanan buat jamurnya. Terus pemakaian obat-obatan tertentu juga. Obat kayak apa tuh? Misalnya antibiotik yang diminum lama atau obat steroid. Aku pernah dengar tuh, kalau abis minum antibiotik kadang malah jadi gampang kena jamur, bener nggak sih? Benar, soalnya gini, antibiotik kan tugasnya bunuh bakteri jahat ya. Iya kan? Tapi kadang bakteri baik yang tugasnya ngontrol si jamur ini ikut mati juga. Jadi pas bakteri baiknya berkurang, si Candida ini kayak nggak ada saingan, tumbuh deh dia subur. Wah, masuk akal sih ya. Jadi kayak efek samping gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus faktor lingkungan juga bisa ngaruh loh. Lingkungan? Maksudnya cuaca gitu? Iya, misalnya cuaca panas bikin lembab kan. Nah, area lipatan kulit kayak ketiak, selangkangan, bawah payudara itu jadi tempat favorit jamur buat tumbuh. Oh iya benar juga. Apalagi kalau pakai baju ketat terus bahannya nggak nyerap keringat ya? Nah, itu dia. Ditambah lagi kalau, maaf nih, kebersihannya kurang dijaga. Jarang ganti baju dalam misalnya. Aduh, iya juga ya. Kebiasaan sepele tapi ngaruh ternyata. Terus gejalanya gimana? Biar kita bisa ngenalin gitu. Gejalanya beda-beda, tergantung lokasinya di mana. Kalau di mulut namanya oral thrush. Gimana tuh bentuknya? Biasanya ada lapisan putih atau agak kuning gitu di lidah atau di pipi bagian dalam. Kayak keju cottage gitu kadang menggumpalnya. Beda ya sama sariawan biasa. Oh, aku pernah lihat kayaknya. Terus rasanya gimana? Sakit? Bisa jadi nggak nyaman, agak perih, atau malah bikin susah nelan. Sudut bibir juga kadang jadi pecah-pecah. Oke. Terus kalau di area lain, misalnya di area kelamin, itu kan sering dengar juga. Iya, kalau di wanita ini sering banget nih. Gejala khasnya itu gatalnya minta ampun, nggak tertahankan. Gatal banget ya. Banget. Terus bisa perih atau panas, apalagi pas buang air kecil. Sama keputihannya jadi aneh. Aneh gimana? Biasanya jadi lebih kental, warnanya putih susu, terus menggumpal gitu. Oke. Kalau cowok bisa kena juga? Bisa, biasanya di penis muncul ruam kemerahan sama gatal juga. Nah, kalau di kulit biasa, gimana? Di lipatan-lipatan tadi misalnya? Itu biasanya muncul ruam merah yang gatal juga. Kulitnya bisa kelihatan kering, pecah-pecah, atau kadang ada kayak lepuhan gitu. Kadang susah nggak sih bedainnya sama iritasi biasa atau biang keringat gitu? Jujur aku kadang bingung. Emang bisa mirip sih. Makanya kalau udah gatal nggak hilang-hilang, ruamnya aneh, apalagi di area lipatan, mending jangan nebak-nebak sendiri. Jadi langkah pertama kalau curiga ya ke dokter ya? Betul banget. Biar pasti itu jamur atau bukan, dan dapat penanganan yang tepat. Jangan coba-coba obat sendiri, nanti malah salah. Biasanya diobatin pakai apa sih kalau udah positif kena? Umumnya pakai obat anti jamur. Ada yang bentuknya krim atau salep buat dioles langsung ke area yang kena. Oh, yang dioles gitu ya? Iya, tapi kalau infeksinya agak luas atau di dalam mulut gitu, kadang perlu obat yang diminum, kayak tablet atau kapsul, tergantung dokter nanti nilainya gimana. Oke. Nah, yang penting juga kan pencegahannya nih. Gimana caranya biar nggak gampang kena? Kuncinya balik lagi ke kebiasaan sehari-hari sih.
Yang paling dasar ya, jaga kebersihan diri. Kayak mandi rutin gitu ya? Iya, mandi teratur. Terus pastiin badan kering banget habis mandi, terutama di bagian lipatan-lipatan. Handuknya juga harus bersih. Ganti pakaian dalam juga penting kan ya? Wajib itu mah tiap hari. Terus buat area intim wanita, cara membersihkannya juga perlu diperhatikan. Cukup pakai air bersih aja dari depan ke belakang. Nggak usah pakai sabun antiseptik atau ducing, malah bisa ganggu bakteri baik di sana. Oh, jadi pakai air aja cukup ya? Iya, umumnya cukup. Terus soal pakaian tadi, pilih yang bahannya katun atau gampang nyerap keringat. Jangan terlalu ketat, biar kulit bisa napas. Bener juga, biar nggak lembab ya. Betul. Selain itu, jaga pola makan juga ngaruh loh buat daya tahan tubuh. Makan makanan bergizi seimbang. Dan tadi soal antibiotik atau steroid, berarti nggak boleh sembarangan pakai ya? Iya, harus sesuai anjuran dokter aja. Jangan dikit-dikit minum antibiotik kalau nggak perlu. Oke, jadi intinya jaga bersih, jaga area tubuh tetap kering, pilih pakaian yang benar, makan sehat, sama hati-hati pakai obat ya. Yup, kurang lebih gitu. Kelihatannya simpel ya, tapi perlu konsisten dijalanin. Kamu sendiri punya tips nggak buat jaga kebersihan atau daya tahan tubuh biar nggak gampang kena infeksi jamur gini? Boleh dong di-share ke pendengar? Mungkin yang paling gampang yaitu tadi, pastiin badan selalu kering habis mandi atau keringetan. Sama banyak minum air putih juga bantu jaga kesehatan secara umum sih. Sip, sip. Nah, itu dia obrolan kita hari ini soal kandidiasis. Iya, semoga ada satu hal kecil yang bisa kamu bawa pulang dari obrolan ini ya, buat hidup yang lebih sehat dan tenang. Bener banget. Jangan anggap remeh jamur yang satu ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Tetap sadar, tetap sayang diri sendiri.